kembali lagi di Sehati Stylize Your Home with your host D. Hari ini kita mau kasih tahu kalian gimana caranya bangun rumah super keren di daerah yang panas dan lembab. Kalau gitu kita ketemu aja langsung yuk sama arsiteknya. Hai, saya Crystal Forest Jauhari dari Crystalline. This is how I stylize your home. Oke, Pak Kris, thank you so much for having us Thank here. you, sama-sama. Beneran deh, tadi begitu masuk tuh saya langsung tercengang, Pak. Depan rumahnya aja sendiri udah keren banget Thank gitu. you. Nah, ini kalau boleh dikonfirmasi, bener nggak kita bisa bilang gayanya itu tropical kontemporer? Ya, modern tropical ya. Lebih ke modern tropical ya. Okay. Dengan pemilihan di daerah lokasi yang cukup panas di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk sendiri itu daerah yang lebih panas dibanding daerah Jakarta yang lain. Material-material yang kita pakai, kita berusaha easy maintenance dan punya karakter. Marmer-marmer yang kita pakai, travertine itu semua bukan travertine umum ya yang krem. Dan material kayu pun yang kita pakai kayu-kayu yang sudah engineer, yang endurance terhadap cuaca. Di dinding pagar pun kita pakai batu kulit asli yang cukup sulit didapat ya, cukup rare, jadi menjadi sebuah karakter di tampak depannya langsung. Gitu. Ini depannya pun saya suka banget nih pattern-pattern yang ada di second skin sama di laser cut buat penutup-penutup jendela ini, Pak. Ini lucu banget loh. Jadi memang itu salah satu fungsinya untuk shading ya terhadap matahari, dan once kalau tetangga sudah mulai bangun, privacy mulai terganggu, nah second skin itu udah berfungsi. Kalau dilihat laser cuttingnya cukup rumit, ya karena saya bentuk ada folding untuk supaya membentuk sebuah dimensi, dan detailnya pun dari atas ke bawah beda. Iya, jadi ini 3 lantai bukan ya, Pak? 4. Actually 4. Oh, 4 ya? Iya, 4 lantai. Jadi top roofnya itu untuk facility rooftop lah ya, rooftop garden. Oke, jadi untuk akses naik turun pun lewatnya dari floating stairs ini ya, Pak? Nggak hanya itu sih, dengan tangga floating, dan ada di rumah ini ada lift juga. Ketika kita masuk pintu utama yang one piece door, very big, ya. Jadi ada foyer untuk menerima tamu, lalu ada satu ruang meeting atau ruang study yang bisa dipakai anak-anaknya untuk kursus, atau pemilik untuk menerima meeting kecil. Di sana kita siapin satu powder room. Ini pintunya camouflage ya? Iya, camouflage. Nggak tahu kalau ada powder room ternyata di sini ya. Betul, banyak kejutan ya. Ini yang saya harus bilang wow adalah view-nya. Betul, jadi memang kita ada buat private view di dalam, swimming pool. Jadi kita berusaha desain di keseluruhan space punya akses view ke kolam renang. Terus kalau orang abis berenang nih, dia mau mau mandi, paling deket kamar mandinya yang dia kita ada buat satu powder room. Ada powder room lagi? Khusus untuk guest yang swimming pool. Jadi ada urinal, ada wastafel, kloset. Ini nggak kelihatan soalnya ternyata pintunya camouflage lagi. Makanya kita bingung, ternyata ada di balik pintu ini banyak ya. surprise door sih, banyak camouflage. Jadi 2 powder room di lantai utama kita buat camouflage. Tapi untuk powder room yang ini tuh kayaknya pattern ininya saya kenal nih, kok mirip ya? Jadi pemilihan material dinding untuk di area yang heavy duty, kita ingin yang less maintenance. Nah, itu kita pakai produk Wisma Sehati. Ini keramik berarti ya? Bener dong. Padahal kayak marble karena beneran. Wisma Sehati ada keramik yang very big size, jadi kita bisa pakai untuk di project kita dengan high ceiling, dan kita buat ada motif supaya terlihat seperti real marble. Very nice. Yang berbeda adalah di rumah ini semuanya frame aluminium. Jadi kita mau enjoying the view, tapi juga kita mau temperaturnya indoor and outdoor terjaga, serangga dan insek juga terjaga, dan soundproof. Gitu. Berarti kusennya ini pun khusus? Iya. Boleh di-spill, Pak? Kusennya dari Prancis, Technal. Prancis, guys. Jadi dari foyer ada perbedaan lantai, saya buat raised floor dengan material granite. Jadi memang sengaja untuk intro, kita bikin lebih intimate space. Makanya kasih item ya, langsung sempit nih di sini. Memang itu statement ya, intro menuju ke living room. Ini untuk ruangan dalam pun dindingnya nggak ada yang dicat ya, Pak ya? Iya, itu jadi ciri khas desain kita ya, selain jadi kita berusaha
bangun sebuah rumah yang less maintenance di kemudian hari. Jadi kalau terlihat di living room kita ada bikin floating stairs, itu combine dengan bridge yang dari glass floor. Itu tujuannya untuk supaya cahaya matahari yang masuk dari skylight terus maksimal menuju ke semua area. Dari ruang living area, nanti kita akan ketemu apa nih Pak? Di sana ada ruang family room yang ditujukan untuk anak-anak sebetulnya. Jadi anak-anak punya their private room lah ya, untuk mereka gathering dengan teman-temannya. Jadi nggak selalu harus masuk ke dalam kamar mereka masing-masing gitu. Jadi ada second family room lah. Di rumah ini tuh ada masing-masing kamar anak di provide dengan toilet masing-masing di dalam kamar. Dan semua sanitary kita pakai Hansgrohe dan Kohler dari Wismasehati. Thank you. Karena pertimbangan di daerah PIK ini airnya kurang baik. Karena air kurang baik, justru jawabannya adalah harus pakai sanitary yang lebih baik. Gitu. Kamar master bedroom sebetulnya posisinya berdasarkan feng shui. Jadi arah tidurnya dengan arah orientasi kamar mandinya kita ikuti apa yang disarankan dari feng shui. Jadi memang main view dia adalah menuju ke depan. Jadi kita create second skin. Untung ada second skin ya, biar nggak terlalu kelihatan ya dari privacy, orang. Dan wardrobe yang kita buat juga cukup besar dengan sangat minim opening window. Karena setiap ada opening window itu akan meng-sacrifice space untuk lemari. Pak, ini yang di swimming pool pohonnya cakep juga nih. Saya suka banget. Ya, itu pohon pule. Pohon pule. Mungkin yang istimewa adalah tanaman pohonnya itu nggak ditanam di level kolam renang. Jadi kita desain tanaman itu ditanam di level bawah. Di garasi dong berarti? Ya, persis di daerah parking mobil. Jadi area parking mobil menikmati tanaman juga. Tapi the main tree ada di swimming pool. Iya. Jadi kita bisa menikmati hijaunya tanaman tanpa harus kotor-kotor. Nggak ada tanah ya di situ ya. Lumpur-lumpur tidak tercampur dengan air. Jadi di lantai 4 ini pasti rooftop dong ya? Rooftop, ya rooftop karena kebutuhan ya sekarang ya dan punya rooftop itu kayak sebuah tempat additional extra untuk party, untuk gathering, untuk buat olahraga juga bisa. Ya, bisa untuk olahraga. Ya, that's why ini problem solving banget kita bikin indoor, aircon dan setelah ini jadi owner merasa ada kebutuhan untuk olahraga post pandemic. Kita pengen gym sendiri di rumah, nah akhirnya kita extend sebuah gym yang cukup komplit ya. Ini semuanya ada di sini ya ternyata ya, nggak perlu gym membership lagi. Semuanya udah ada di dalam gymnya ya. Karena males juga kalau mesti pergi keluar untuk nge-gym, jadi semua ada di rumah lebih baik gitu. Dan aksesnya pun udah kita kontrol untuk private kan. Jadi kalau kita panggil PT dari luar pun mereka langsung pop up di rooftop langsung turun ke basement. Nggak perlu ke ruang keluarga dulu. Betul. Dan kalau Ibu lihat di sini banyak plant, banyak landscape. Gardennya ya semua bisa di-maintain tanpa akses ke ruang indoor ini. Semua teknisi untuk maintenance landscape bisa akses dari akses yang kita buat tanpa harus mengganggu area indoor. Jadi banyak banget ya yang menarik dari rumah ini, tapi masih ada special features lain nggak Pak? Special feature lain mungkin dari sisi teknis vakum. Untuk cleaning, kita satu rumah ini di-provide sama central vacuum. Central vacuum, apa itu central vacuum? Mesinnya ada di bawah, di lantai dasar. Dia run piping. Service area berarti service area. Dan ada berapa nih Pak vacuumnya? Di sini ada 2 mesin. Ada 2? Ya, 2 mesin karena bangunannya kebetulan ada big void ya di bawah, jadi masanya terpisah. Jadi kita provide dengan 2 central vacuum. Pak Kris, thank you so much for your time, for inviting us here. Kita happy banget udah lihat rumahnya dari bawah sampai ke atas, depan sampai belakang. Jadi belajar banyak banget ya tentang modern tropical house. So guys, if you like this house, please don't forget to follow Pak Kris at Kristelain_ID. Follow juga Instagram kita @wismasehati dan cek produk-produk terbaru di www.wismasehati.com. Dan jangan lupa untuk like and subscribe to our video. Stay tuned to our next episode and I'll see you then. Bye-bye!